Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki SPD. Saya peserta CGP Angkatan 11 tahun 2024. Asal tugas saya dari SMP Negeri 2 Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan pembahasan tentang budaya positif di sekolah tempat saya bertugas. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini untuk membersamai kegiatan dari salah satu rekan kita, Ibu Sri Rezeki SPD, yang akan melaksanakan kegiatan diseminasi atau pengimbasan tentang budaya positif. Untuk keberkahan acara kita pada hari ini, mari kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya agenda pengarahan kepada Pak Yahya Budiman SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin dan ridhonya kita pada pagi siang hari ini masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang insya Allah berluangkan waktu untuk hadir di ruangan ini mengikuti kegiatan ini. Demikian juga kepada Ibu Sri Rezeki yang nanti akan menyampaikan pengetahuan yang insya Allah nanti berguna bagi kita semua. Dan untuk itu tentu saja kami mengharapkan, terutama saya sendiri ya, dan kita semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan seksama, dapat menyimak, dan kita niatkan ini sebagai salah satu ibadah. Insya Allah ini akan menjadi ibadah dalam rangka kita memperluas atau mencari ilmu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mewakili pihak sekolah, dan pada Ibu Sri Rezeki nanti kami persilakan untuk menyampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yahya atas pengarahannya. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa kepada Pak Feli. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususun di suami dunia wal hajah walaupun wala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya dzal jalali wal ikram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqilana biha jami'al hajat wa tuqaddiruna biha min jami'is sayyi'at wa ma'afina ala darajat wa tuballighuna biha aqsal wa
li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa barakatika wa abwabal quwwah. Allahumma afiyatika fi umurina kulliha. Allahumma afiyatika fi umurina kulliha. Allahumma afiyatika fi umurina kulliha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma taqabbal du'ana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zid wa la tuqallil bi hurmati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Ferry, kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu penyampaian diseminasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Istri Rezeki SPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Lampung Utara. Pada Ibu Sri Rezeki kami persilakan. Berdiri ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikum. Terima kasih. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kiranya pada hari ini, siang hari ini, kita diberikan kesehatan jasmani rohani sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi atau pengimbasan budaya positif dari saya sendiri selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Utara. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan ke Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang telah mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, untuk pengimbasan hari ini, yang pertama untuk penyemangat kita pada hari ini, saya meminta Bapak Ibu berdiri dan mencari pasangan masing-masing. Nah, mana pasangannya Bapak Ibu? Kalau di next sahabat. Nah, sekarang pasangan masing-masing silakan berdiri, saling berhadapan. Ingatkan kejadian yang membuat kita ketawa sampai kita bisa ketawa. Nanti akan saya berikan kode ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau pasangan lihat tak dulu aja udah ketawa gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu boleh nanti tertawa bersama-sama setelah saya berikan kode. 1, 2, action. Nah, kenapa pasangan bukan ganti 40 yang terakhir ya? Ingatkan yang bisa membuat kita tertawa, memori kita. Oke, baik Bapak Ibu, boleh duduk kembali, terima kasih. Minimal kita sudah kurang lebih 30 detik kita sudah mengeluarkan hormon endorfin atau hormon kebahagiaan. Minimal kita sudah membuat teman kita di hadapan meskipun nggak ketawa, melihat mukanya kita bisa ketawa ya Bapak Ibu, spontan. Nah, next, terima kasih untuk Bapak Ibu berikutnya, Pak Dul dan Pak Sahabat. Baik, sebelum pengimbasan ini kita mulai, kita membuat kesepakatan. Sudah ada beberapa poin ya selama kita melaksanakan kegiatan ini. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Kemudian menghargai siapapun yang ada di ruangan ini. Kemudian tunjuk tangan saat akan berpendapat. Tepat waktu.
tepat waktu ya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu, kesepakatan apa yang akan kita buat selama pelaksanaan hari ini? Apa kira-kira? Satu aja. Oke, untuk men-silent handphone atau telepon seluler supaya tertib. Ada lagi? Jangan ngobrol. Oke, baik. Berarti ada 2 poin ya, nanti akan ditambahkan. Next, Pak. Jadi itu kesepakatan yang akan kita buat. Pengertian disiplin positifnya. Jangan lewat ya. Ini lewat ya. Oh. Baik, Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, antara lain yang pertama adalah disiplin positif motivasi, yang kedua perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, untuk secara rinci akan dijelaskan next Pak Abdul. Yang pertama adalah disiplin positif. Next. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus memahami dulu apa itu disiplin positif. Disiplin positif merupakan sesuatu atau cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, intinya ada poin-poin atau nilai-nilai baik yang kita tanamkan kepada murid-murid kita. Untuk disiplin positif lebih ke arah disiplin diri, disiplin pribadi yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Selanjutnya, disiplin positif juga merupakan salah satu hal yang dapat membuat murid bisa memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Next. Nah, disiplin positif itu sudah jelas-jelas harus sejalan atau sealur dengan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Sudah bukan hal yang asing lagi bagi kita sebagai guru memahami tentang 6 karakter di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu karakter pertama yang harus dimiliki oleh seorang murid. Kemudian selanjutnya adalah mandiri. Jadi murid harus kita tuntun untuk berperilaku mandiri. Harus kita tanamkan perilaku atau karakter mandiri. Yang ketiga adalah berkebinekaan global. Kita sudah pahami bersama bahwa di negara kita ini adalah beraneka ragam suku dan bahasa, tetapi kita tetap mengedepankan satu kesatuan, yaitu berbentuk karakter berkebinekaan global. Selanjutnya adalah bergotong royong. Ini salah satu budaya positif yang turun-temurun dari zaman nenek moyang kita, dari zaman kerajaan. Sudah adanya budaya bergotong royong sampai saat ini. Baik halnya kita juga diterapkan di sekolah kita. Mudah-mudahan selanjutnya dan seterusnya karakter bergotong royong tetap kita terapkan. Selanjutnya adalah kreatif. Kreatif ini merupakan salah satu hal yang harus kita tanamkan kepada murid kita supaya murid dapat berkembang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Selanjutnya adalah bernalar kritis. Pada dasarnya bernalar kritis ini siswa dituntut untuk dapat berpikir kritis dengan apa-apa materi dalam proses
pembelajaran yang kita sampaikan. Biasanya siswa akan memberikan cetusan-cetusan atau ide-ide yang dapat menumbuhkan kreativitas dalam karakter bernalar kritis. Poin yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Nah, untuk motivasi perilaku manusia, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kalau kita melakukan sesuatu yang dapat yang mengacu pada kedisiplinan diri, itu motivasinya itu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menghindari, seperti siswa melakukan budaya positif itu, dia memiliki satu pemahaman sendiri bahwa dia pengen dia nyaman dan dia pengen tidak ada hukuman, makanya dia melakukan atau mengikuti adanya disiplin positif. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Budaya positif ini kadang-kadang ya salah satunya adalah kesepakatan kelas. Kadang-kadang wali kelas itu memberikan reward bisa berupa kata-kata yang baik, penghargaan, atau pemberian hadiah. Nah, siswa ini motivasi melakukan budaya positif adalah karena dia diberikan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, intinya adalah mereka menghargai apa yang sudah menjadi kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas. Jadi si murid ini mengikuti atau menerapkan atau mewujudkan budaya positif. Selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Next. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Biasanya ini dibentuk pada saat bisa jadi pas tahun ajaran baru, pelajaran baru, wali kelas baru, murid baru, wajah baru, kita sepakat membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini melibatkan wali kelas dengan muridnya, yang peraturan atau kesepakatan yang wajib disepakati oleh warga yang ada di kelasnya. Next, keyakinan sudah tadi apa ya? Keyakinan sekolah atau kelas, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal, menyeluruh, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi ada dua, keyakinan sekolah itu dibentuk dari seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, pendidik, tenaga pendidikan, sampai murid. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu disepakati dibentuk dari wali kelas dan murid di kelasnya. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas yang dibentuk dari kesepakatan wali kelas dengan muridnya. Nanti Bapak Ibu bisa menerapkan ini di kelas. Nah, jadi kita diskusi interaktif di situ, membuat kesepakatan kelas dibuat semenarik mungkin. Dan sudah pastinya ini mengacu kepada budaya positif kita. Ini salah satu contohnya. Nanti bisa kita terapkan dengan model-model. Biasanya siswa juga atau murid itu lebih kreatif dengan cara yang lebih baik lagi. Next. Oke, biar nggak boring kita ice breaking dulu. Bapak Ibu masih fokus? Halo? Hai? Nah, sekarang boleh berdiri, ikuti kata-kata saya. Bapak Ibu silakan berdiri, ikuti kata-kata saya. Kalau tangan saya bilang tangan ke atas, berarti tangan kita ke atas. Kemudian tangan ke
depan, kedua tangan kita ke depan. Tangan ke samping, berarti tangan kita ke samping. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Konsentrasi. Tangan di atas. Oke. Kemudian tangan ke samping. Masih ada yang belum. Tangan ke depan. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan. Berarti fokusnya masih baik. Terima kasih Bapak Ibu, boleh duduk kembali. Baik, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau kebenaran, atau melanggar sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, ini adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Ini kita akan menyimak salah satu studi kasus. Ibu Juleha adalah seorang guru wali kelas 9A. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Dengan situasi tersebut, bagaimana Anda menghadapi situasi seperti Ibu Juleha? Apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apakah alasan Tommy melakukan itu? Jangan di next dulu Pak. Kira-kira ada enggak? Apa kira-kira pendapat Bapak Ibu untuk menjawab dari studi kasus ini? Yang diberi kesempatan kepada Bapak Ibu, silakan tunjuk tangan untuk menyampaikan pendapatnya. Kita baca sama-sama. Ibu Juleha adalah seorang guru wali kelas 9A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kira-kira ini perilaku yang baik atau tidak baik Bapak Ibu? Tidak baik. Nah, dengan situasi tersebut bagaimana menghadapi situasi seperti Ibu Juleha? Apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Tommy melakukan itu? Bukan kita berperan sebagai Bu Juleha. Silakan Bapak Ibu, ada yang punya pendapat? Silakan Pak Bapak. Baik, bagus sekali Pak Bambang. Jadi pendapat Pak Bambang, jika Pak Bambang berperan sebagai Bu Juleha, secara pribadi memanggil Tommy, menanyakan sebabnya, kenapa kok kamu melakukan itu? Ya, mungkin ada beberapa sebab. Si Tommy bisa jadi sangat menyukai makanan yang diambil itu, atau dia memang di rumahnya tidak tersedia, nggak ada makanan yang seperti itu. Jadi memaksakan dia untuk berbuat perilaku yang menyimpang lah istilahnya, yang tidak relevan dengan adanya budaya positif. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Mungkin ada pendapat yang lain, silakan Pak Sabar. Terima kasih Ibu. Pada kasus yang dilakukan oleh Tommy ini, ada kelasnya adalah kalau saya lihat Tommy ini adalah dia pada di sini dia tidak mendapat kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Dia itu kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, dalam kasus ini bagaimana cara
dasarnya dulu. Setelah kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, baru si Tommy ini bisa diberikan pengarahan ataupun diberikan nasihat-nasihat kepada Tommy tersebut. Karena kalau seseorang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, otomatis dia akan mencari sendiri kebutuhan dasar itu. Kalau dia tidak menemukan dengan cara yang positif, maka anak tersebut akan menuju jalan yang negatif. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan buat Pak Sabar sama Pak Bapak. Baik, jawabannya bagus-bagus ya. Intinya yaitu tadi kembali daripada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Yang tadi yang sudah kita bahas di awal, yaitu termasuk kesenangan, bertahan hidup, salah satu daripada kebutuhan manusia, termasuk si Tommy ini. Nah, berikut next adalah, masih ada Bapak Ibu pendapat yang lain? Cukup? Oke. Yang akan kita pesan next Pak. Nah, ini ada beberapa poin-poin atau jawaban alasan Tommy. Yang pertama, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan yang bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian alasan yang kedua adalah karena dia merasa senang dengan temannya yang menjadi yang memperhatikan dia, meskipun dia tidak sadar apakah perilakunya itu baik atau tidak baik. Temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, kasih perhatian. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi, kemudian alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dan dia menuruti keinginan Tommy maksudnya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ini salah satu bentuk kebutuhan dasar manusia termasuk kekuasaan. Selanjutnya, alasan yang keempat adalah karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Nah, ini hampir mirip dengan alasan Pak Bambang tadi ya. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, karena itu dia mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Makanya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan, yaitu rasa kebebasan. Nah, yang kelima selanjutnya, karena dia melakukan di Tommy ini iseng saja, atau hanya main-main, dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Iseng, karena dia ambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Nah, itulah intinya si Tommy ini sudah kompleks, ya. Kebutuhan dasarnya itu kompleks, yang dia inginkan itu sudah kompleks. Dia ingin segalanya di situ atas dasar kebutuhan manusia. Nah, ini alasan-alasan yang beragam yang dijawab untuk menjawab masalah kasus yang dihadapi oleh ibu Siti Juliari. Baik, selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Nah, ini ada 5 posisi. Yang pertama, guru sebagai pemburu. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru harus punya 5 posisi ini, tergantung dengan apa masalahnya. Jadi kita bisa berperan jadi 5 posisi kontrol ini. Nah, di sini adalah beberapa posisi kontrol yang harus dimiliki: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, di sini contoh guru sebagai penghukum itu seperti apa? Yang pertama, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, kemudian sambil berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Berarti mengintimidasi. Kemudian hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain.
berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ya intinya akhirnya murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian yang dampak terakhir yang didapatkan oleh murid adalah mengulangi kesalahan. Sekarang pertanyaannya, posisi kita sebagai penghukum, apakah di sini menyelesaikan masalah? Tidak. Justru siswa atau murid itu tertantang untuk melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Selanjutnya adalah membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu harus begini-begini. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Kemudian ibu berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan, ibu stres karena dengan perilaku si murid ini yang bersalah. Kemudian menyembunyikan, menyangkal dan berbohong hasil yang dilakukan oleh si murid. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Selanjutnya murid berkata, maafkan saya Bu, maafkan saya Kak. Dampak pada murid adalah rasa minder atau rendah diri. Selanjutnya adalah posisi kontrol yang sedang atau middle, yaitu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah ini posisi kita guru sebagai teman. Ini adalah yang sering kita gunakan dalam mengatasi permasalahan pada murid kita. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi pada saat murid itu berbuat salah, kita tanyakan apa alasannya, mengapa berbuat kesalahan. Nah, ini kita sebagai teman, maka murid kita akan lebih terbuka, akan lebih jujur mengatakan. Kemudian guru pun berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Kita menjadi teman atau sahabat, maka siswa akan lebih nyaman untuk jujur berkata yang sebenarnya. Hasilnya akan menjadi ketergantungan. Selanjutnya kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Ya intinya dia nyaman, jadi dia bisa mengutarakan apa yang ada di hatinya, apa yang ada di pikirannya. Kemudian dampaknya pada murid apa? Lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Pasti ada dampak negatifnya. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi kontrol kita sebagai guru adalah memantau, menghitung dan mengukur. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Contohnya sudah jam segini, kamu belum selesai mengerjakan tugasnya. Itu kita memantau. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru di peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi motivasinya beda ya, untuk pemantau. Dia melakukan sesuatu karena ada feedback atau penghargaan seperti yang kita bahas sebelumnya tadi. Yang terakhir, posisi kontrol kita adalah menghargai diri sendiri. Yang paling bijak, yang paling wise kita sebagai guru adalah manajer. Nah, yang pertama ini adalah guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa perbuatan yang menyimpang yang sudah murid lakukan. Kita nanya, ya seperti contoh misalnya ada siswa yang suka terlambat, ya nanti kita panggil di ruangan kita ajak ngobrol dari hati. Kita nanya, ajukan pertanyaan-pertanyaan yang itu dia untuk bisa terbuka dan berkata jujur. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki
salah satu menanyakan sesuatu hal atau latar belakang yang menyebabkan dia melakukan satu kesalahan atau permasalahan. Selanjutnya adalah menguatkan diri karena dia merasa bersalah, dia menjelaskan apa masalahnya, latar belakangnya apa. Akhirnya dia menyadari bahwa apa yang dilakukan itu adalah satu kesalahan. Dia menguatkan diri bahwa apa yang saya lakukan itu adalah memang salah. Nah, kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid mengatakan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Intinya kita sebagai guru, kita sebagai manusia biasa pernah juga melakukan kesalahan, apalagi seorang murid. Maka kita tetap murid kita picu atau kita motivasi untuk menjadikan satu individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Selanjutnya murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dia akan bertanya dengan dirinya sendiri dengan jujur. Selanjutnya adalah dampak yang terdapat pada murid adalah mengevaluasi diri. Bagaimana cara dia untuk memperbaiki dirinya? Langsung kita gali, gimana caranya supaya kamu bisa berubah? Maka dia akan berubah. Nah, ini selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Ini adalah yang paling tepat. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Budaya positif segitiga restitusi. Tahapannya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu bagaimana? Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah, kira-kira kalau di sekolah kita, di kelas kita sebagai pendidik, kira-kira yang klasik, yang kesalahan yang sering dilakukan oleh anak-anak kita itu apa, Bapak Ibu? Pelanggaran yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan terkait dengan adanya segitiga restitusi ini. Biasanya apa? Silakan Bapak Ibu yang punya pendapat. Ya, tidak mengerjakan PR. Kemudian cara menstabilkan identitas sebagaimana, Bu Ida? Baik, terima kasih Bu Ida. Bapak Ibu yang lain, ada lagi? Berkelahi. Bagaimana cara menstabilkan identitasnya, Mas Sabar? Ya, biasanya anak yang berkelahi itu kan sukanya tuh kalau dipanggil atau di depan guru itu suka menyalahkan. Nah, cara soal ini Pak duluan, itu yang duluan, dia nanya dulu, ini yang nanya dulu. Artinya mereka itu mereka itu belum stabil gitu. Siapa yang sebenarnya menyadari diri bahwa mereka itu melakukan kesalahan. Artinya sebenarnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu stabilkan dulu identitasnya, permasalahannya dudukkan dulu. Jadi kita tidak boleh menjudge bahwa kamu juga kenapa mukul dia lebih dulu. Nah, itu tidak penting. Yang penting itu adalah wajar kalau kamu dipukul, misalnya kamu akan balas. Kemudian kamu juga mukul. Kenapa kamu mukul? Karena ya mungkin setiap anak yang melakukan kesalahan itu
kembali lagi pasti memiliki alasan yang sebabnya. Artinya punya alasan tertentu mengapa berkelahi, maka punya alasan. Bela diri, dendam atau apa, ada motivasinya ya. Terima kasih. Nah itu yang pertama adalah stabil. Baik, itu selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, di fase ini validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga orang tua guru akan bergeser tadi dia bergeser pada pemikiran stimulus dan respon menjadi proaktif, sehingga akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Murid memiliki alasan tertentu mengapa melakukan kesalahan dan guru memberikan alternatif cara lain yang baik. Pada dasarnya lupa. Validasi tindakan yang salah ini intinya secara langsung murid akan menyadari setelah kita membuat salah satu menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah, murid akan menyadari bahwa apa yang sudah saya lakukan itu memang satu kesalahan. Ini adalah salah satu fase di mana murid menyadari satu kesalahan. Selanjutnya, next, menanyakan keyakinan. Nah, karena si murid tadi sudah melakukan satu kesalahan, kita kembalikan lagi bahwa di kelas kita itu sudah ada kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, murid pasti akan ingat kesepakatan apa saja yang sudah dibuat. Nah, setelah menanyakan satu keyakinan kelas, bahwa dia sadar ini adalah salah satu kesepakatan yang sudah, keyakinan yang sudah dibuat, tapi si murid tetap melanggar. Maka dari itu, dari segi 3 restitusi ini, murid secara tidak langsung dengan jujur menyatakan bahwa apa yang sudah dia perbuat itu adalah satu kesalahan yang sudah melanggar keyakinan kelas. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa di kelas itu sudah ada terbentuk kesepakatan kelas atau menanyakan keyakinan kelas. Kita tanya nilai-nilai keyakinan apa saja yang sudah kita buat. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi yang seperti apa? Jadi dengan adanya menanyakan keyakinan ini secara langsung memancing kejujuran atau keterbukaan siswa dalam mengakui satu kesalahannya dan menyadari bahwa apa yang dilakukan itu adalah tidak benar. Selanjutnya, nah, intinya kita sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep di 6 langkah ini yang sudah saya jabarkan dari awal hingga akhir. Selanjutnya, terima kasih. Demikian, semoga pemaparan ini dapat menginspirasi untuk kita semua, untuk saya sebagai pribadi dan untuk Bapak Ibu Dewan Guru. Nah, sebelum kita menutup, ada sesi tanya jawab. Mungkin diberi kesempatan bagi Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya berkaitan dengan budaya positif. Silakan Bapak Ibu. Tidak ada? Sudah cukup? Sudah cukup Bapak Ibu? Tidak ada yang alhamdulillah. Baik, terima kasih. Demikianlah tadi Bapak Ibu diseminasi yang sudah saya sampaikan.
dan dapat kita terapkan di sekolah kita. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa saya dulu. Silakan. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Sri Rezeki SPD terkait pemaparan budaya positif. Harapannya setelah ini kita semua Dewan Guru yang ada di SMP Negeri 2 bisa menyerap ilmu yang telah disampaikan dan bersama-sama bisa kita terapkan dalam kehidupan kegiatan belajar mengajar kita di SMP Negeri 2. Demikian acara